Salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Triwindo Sidaputar. Saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita yang menjadi pegangan bagi kita dan juga mungkin bisa menolong kita dalam mempersiapkan khotbah di hari Minggu. Baik, saat ini saya akan membahas firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naptali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naptali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berdiam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dia naungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Amin. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita hari ini, penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita pahami yang pertama bahwa masih sering orang beranggapan bahwa tugas untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, tugas untuk memberitakan pertobatan, itu adalah tugas mereka yang sudah dipercayakan melayani di gereja, baik itu sebagai pengurus gereja, sebagai pendeta, dan hamba Tuhan yang lainnya. Sering sekali dibatasi siapa yang bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah, dari siapa yang hanya duduk santai mendengarkan tentang pengajaran firman Allah. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembelajaran firman Tuhan hari ini, kita patut untuk belajar bahwa sesungguhnya tugas memberitakan Injil itu adalah tugas kita bersama sebagai orang Kristen. Sebab jelas bahwa perintah Tuhan Yesus setelah dia naik ke surga adalah beritakanlah Injil sampai ke ujung dunia. Dan tugas ini tentu tidak boleh dibatasi hanya kepada kelompok tertentu, tetapi adalah tugas kita bersama sebagai orang yang mengakui dirinya pengikut Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah hari ini kita bisa melihat beberapa bagian yang boleh menjadi poin penting dalam firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama adalah bagian ketika Yesus melanjutkan pelayanan ketika ia sudah mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap. Ya, jadi dalam kesempatan ini kita belajar bahwa ada perubahan, ada pelayanan yang berkelanjutan, bahwa ketika Yohanes sudah dibatasi tugas pelayanannya karena ia ditangkap, maka berlanjutlah pelayanan kepada Yesus. Yesuslah yang melanjutkan tugas-tugas pelayanan, walaupun bukan berarti bahwa Yesus adalah penerus Yohanes. Namun dari sini kita bisa melihat bahwa pelayanan itu berkesinambungan. Artinya jangan sampai berhenti. Demikianlah sebenarnya ketika kita mungkin dulu sering mendengarkan atau membaca di ponsel kita, dulu itu sering dalam bentuk SMS ataupun sekarang dalam bentuk chatting di
WhatsApp itu sering kita mendapatkan pesan lalu dikatakan jangan berhenti di kamu. Jangan berhenti di kamu, artinya sebarkan kepada yang lain. Tentu walaupun mungkin ada maksud tertentu di baliknya itu, namun saya mau katakan kepada kita, sebenarnya dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah yang diharapkan dari kita juga adalah jangan berhenti pada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permulaan kisah ini ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, maka ia menyingkir ke daerah Galilea. Ada pelajaran penting yang mau kita ambil di sini. Ada kutipan dari kitab Yesaya pasal 9 di sana bahwa untuk menegaskan bahwa Yesus ini adalah penggenapan, bahwa Yesus ini adalah seseorang yang memang dinubuatkan akan menjadi terang, akan membawa terang kepada bangsa-bangsa, akan membawa berita kabar baik kepada bangsa-bangsa, dan itu dimulai di sekitar Galilea. Jadi yang perlu menjadi pelajaran pertama bagi kita bahwa Yesus adalah penggenapan dari perjanjian lama yang sudah dinubuatkan, yang sudah dijanjikan, yang sudah diberitakan oleh Nabi Yesaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa pesan yang disampaikan oleh Yesus dalam berita Injilnya adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tentu dari sini kita bisa melihat bahwa di awal pelayanannya juga Yohanes ketika dia membaptis dia katakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini menyatakan seperti yang saya katakan tadi bahwa ada pelayanan yang berkesinambungan. Jadi pesan yang sama disampaikan oleh oknum yang berbeda. Setelah Yohanes dibatasi pergerakannya, maka sekarang Yesuslah yang melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan itu, yaitu memberitakan Injil. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Memberitakan berita firman Tuhan, yaitu berita pertobatan. Nah, lalu dalam kisah berikutnya kita bisa melihat bahwa Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Kita bisa melihat di sini yang dipanggil pertama adalah mereka yang pada saat itu sedang menjala ikan. Lalu Yesus katakan kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penjala memang menjadi gambaran yang cocok untuk menggambarkan orang yang bekerja untuk memberitakan firman Allah. Jadi penjala itu tentu punya tugas yang hampir sama seperti seorang yang memberitakan firman Tuhan, yaitu membawa orang, mengumpulkan orang, yaitu membawa seseorang, memperkenalkan seseorang itu kepada Tuhan, yaitu menghimpun orang untuk mengenal Tuhan. Tentu saudara-saudara, penjala itu juga belajar situasi laut, situasi air untuk mendapatkan ikan. Demikianlah sebenarnya hamba Tuhan juga harus bisa mempelajari konteksnya, mempelajari tempat di mana ia ditugaskan untuk melayani. Itu sebabnya gambaran penjala ini cocok sekali untuk menggambarkan mereka yang ditugaskan untuk menjala manusia. Itu sebabnya Yesus katakan, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudara, ini hanya sebuah gambaran kepada kita bahwa bukan berarti yang berhak untuk melayani, yang berhak untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah adalah mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Tidak. Tetapi inilah gambaran bahwa Tuhan, bahwa Allah dalam diri Yesus juga membutuhkan orang lain, membutuhkan tangan-tangan lain untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi maka pandangan-pandangan tadi yang mengatakan bahwa hanya orang-orang yang sudah dikhususkan untuk melayani di tengah-tengah gereja, merekalah yang memberitakan kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita perlu belajar bahwa seorang hamba Tuhan mungkin melayani dalam konteks gerejanya. Dalam masa sekarang kita sudah jarang melihat seorang hamba Tuhan mempunyai satu daerah pelayanan yang
luas, tetapi sudah dibatasi dalam satu konteks gereja. Jadi menggembalakan jemaat. Nah, tentu yang diharapkan dari kita bukan hanya menggembalakan jemaat, tetapi bagaimana sampai kepada membawa orang, memperkenalkan Injil kepada mereka yang belum pernah mendengarkan Injil. Jadi bukan hanya sekedar bekerja di dalam, tetapi keluar. Nah, ketika kita berbicara keluar, disinilah kita bisa melihat peranan kita sebagai warga gereja. Peranan kita cukup besar, di mana kita ditempatkan melakukan tugas dan pekerjaan kita, disitulah kita memberitakan Injil. Tentu akan lebih luas, sebab jemaat mempunyai konteks pekerjaan yang pesertanya itu beragam. Mungkin ketika kita ditempatkan bekerja di kantor tertentu, maka di situ kita punya kesempatan memberitakan Injil. Nah, memberitakan Injil jangan selalu dalam arti membuat orang menjadi seorang Kristen, lalu membawa Alkitab setiap hari untuk memberitakan Injil, lalu harus berdiri di atas mimbar. Tidak. Tetapi dari bagaimana kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita di lingkup pekerjaan kita setiap harinya, itulah cara kita memberitakan Injil kepada orang lain. Jadi tentu jika semua warga jemaat terlibat, di mana dia bekerja, dia terlibat dalam melakukan tugas ini, maka bisalah kita percaya bahwa kita sudah membantu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini sebenarnya mau mengajak kita untuk merasa terbeban, untuk merasa bahwa kita dilibatkan dalam tugas ini, untuk merasakan bahwa semua orang yang sudah mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa murid-murid yang dipanggil pertama, ketika Yesus memanggil mereka, mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Jadi walaupun ini terlihat sedikit ekstrim, tapi kita bisa melihat mereka meninggalkan perahunya dan meninggalkan keluarganya. Artinya untuk melakukan tugas pelayanan itu membutuhkan juga pengorbanan. Ada sesuatu yang harus dikorbankan dari kita. Jadi ini untuk mengatakan kepada kita, mengikut Kristus, melakukan tugas pelayanan itu butuh komitmen yang serius juga. Karena itu bisa kita melihat bahwa dalam kisah lain dalam kitab Injil, Yesus katakan, barang siapa hendak membajak tetapi ia menoleh ke belakang, ia tidak layak. Jadi dalam konteks ini Yesus mengatakan bahwa dalam melakukan tugas dan pelayanan kita, melakukan panggilan kita, kita juga dibutuhkan pengorbanan dari kita. Nah, dan pada puncaknya Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ini menjadi puncak setelah tadi kita melihat kisah berhentinya, terbatasnya pelayanan Yohanes, maka Yesus melakukan tugas pelayanannya dan dengan mengumpulkan murid-muridnya dan melakukan tugas utamanya kedatangannya ke dunia itu, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah dan juga memberikan pemulihan kepada orang-orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini hendaknya membukakan pikiran kita, membukakan hati kita untuk menyatakan bahwa saya harus terlibat di dalam tugas pelayanan. Kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan kita untuk mengikut Yesus. Kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan yang sudah ada pada kita sekarang supaya kita bisa menjadi pelayan full time di tengah-tengah gereja. Tidak, melayani tidak selamanya harus menjadi pendeta. Tetapi bagaimana kita sebagai orang Kristen boleh melakukan tugas panggilan kita
di lingkup di mana kita bekerja. Itu jauh lebih luas daripada hanya bertugas di tengah-tengah gereja. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini memberikan semangat bagi kita bahwa Tuhan juga memakai kita. Tuhan juga memanggil kita untuk melakukan misi Allah, yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tuhan memberkati kita, semoga kita merasakan bahwa kita dilibatkan oleh Tuhan dalam tugas pelayanan. Terakhir, jangan berhenti pada kita. Biarlah kita juga menyampaikan firman ini kepada orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati. Shalom.